Salam Sobat Budaya. Dari Gubuk Wayang Mojokerto, masih di Ciputra, Mall Ciputra World bersama Bapak Dr. Joko Waluyo. Pak Joko, ini saya sendiri di sini melihat begitu banyak ya gambar Lord Baden-Powell. Ya. Ini tadi memang saya kira beliau ini seorang bangsawan dari lahirnya. Ternyata saya sangat berterima kasih atas keterangan Bapak bahwa itu beliau ini karena jasa-jasa beliau diangkat sebagai bangsawan dengan gelar Lord tadi. Nah, ini ada banyak keterangan sebenarnya yang ingin saya cari kejelasannya. Ketika dulu saya aktif di Pramuka, ini saya menemukan ini gambar apa ini sebenarnya maksudnya ini? Ini lambang Boy Scout ya. Iya. Ini lambang jadi yang terjadi sebelum sekarang berubah yang ini saja. Ini dulu demikian, Pak. Jadi ini dulu, kemudian sekarang jadi WOSM seperti yang saya pakai ini ya. Ya seperti yang pakai ini. Sekarang ini yang jadi kepanduan internasionalnya begini. Oh, yang nggak kelihatan di sini ya. Mana? Loh, kok nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Di balik baju barangkali ya. Ini dia. Nyasar di situ ya. Ini ya, nyasarnya di situ. Iya, ini yang saya lihat. Ya, ini yang sekarang. Ini berkembang, kemudian ini berubah menjadi yang ini. Kemudian yang Bapak tanyakan tadi itu akan terlihat mulai dari NIPV ini berubah terus. Jadi berubah, dan ini yang paling terakhir sekarang ini. Ini daun dan tombak atau apa ini maksudnya? Bukan, ini yang dinamakan Fidelize, jadi bunga leli. Disinilah yang dilambangkan sebagai 3 janji tadi. Ini Trisatya ini. Oh, Trisatya. Ya, jadi dia harus bertuhan, dia harus juga menolong sesama, kemudian dia juga cinta terhadap tanah airnya dan sebagainya. Iya. Dan ini memang merupakan lambang standar, Pak ya? Ya, jadi kalau ingin lihat ini semacam ini, Pak. Jadi ini adalah lambang emblem kepanduan dunia, logo yang ini di-create oleh Baden-Powell ya. Ini pada tahun 1920 sampai dengan 1939 masih pakai ini. Kemudian 1939 sampai tahun 63 pakai yang semacam ini, Pak. Iya. Kemudian yang ini tahun 1995 sampai sekarang ini yang saya pakai ini. Ya, tetap bunga leli tadi dengan Trisatya tadi. Iya, ini sebagai Trisatya, tiga bentuk suatu janji ya, semacam itu. Itu dasar sekali ya. Jadi sudah ada perubahan 3 kali, Pak. Ini yang lampau, kemudian pada saat itu tahun 55, dan ini 55 sampai sekarang yang ini. Dan ini pohon kelapa bagaimana nih, Pak? Tunas kelapa itu. Setelah tahun 61 kita mendirikan Gerakan Pramuka. Iya. Dan di Gerakan Pramuka itu pakai lambang yang sensasi Indonesia itu tunas kelapa. Tunas kelapa itu diartikan dari mulai buah, pohonnya, semuanya itu berguna. Jadi jadilah manusia berguna, tunas kelapa itu. Iya. Tapi Pramuka, kendatikan pakai tunas kelapa, dia juga menggunakan lambang dunianya ini. Iya. Trisatyanya tetap ya. Tetap ada semacam itu. Ya, karena memang isinya beda itu ya, napasnya itu. Kalau dari tunas kelapa tadi berguna semua pada seluruh bagiannya, kalau ya Trisatya kesetiaan, memang berbeda. Jadi begini, jadi simbol umumnya kita Trisatya Dasadharma, itu simbol umumnya. Kemudian simbol yang khusus sebagai Pramuka Indonesia itu pakai tunas kelapa, begitu. Iya. Dan ini tapi di sini saya melihat ada ini ada satu lambang lagi nih. Ini apa ini? Ini lambang kepanduan Tionghoa. Jadi Perserikatan Kepanduan Tionghoa yang disebut Perkerti. Perkerti adalah Perserikatan Kepanduan Tionghoa Indonesia. Ini tulisan dari Tionghoa ini Chung dulu. Sekarang ini dirubah menjadi gambarnya bambu, yang saya katakan bambu dan tunasnya. Tunas bambu ini. Iya. Tentu dia punya pikiran mengapa Pandu Tionghoa pakai
bambu dan sebagainya. Ini yang kalau kita cari di dalam literatur tentu ada bahwa dia adalah peranakan yang ada di bumi Indonesia. Iya. Ini dalam sekali maknanya, Pak ya. Ya. Karena di Cina sendiri bambu ini mulai rebungnya, pohonnya sampai yang tua semuanya dapat dimanfaatkan. Tentu ini juga mengacu pada Iya. hal itu ya, Iya, pada hal iya, itu iya. bahwa ada sesuatu yang dipikirkan oleh Perketis itu sendiri Para bahwa pendirinya, ya. kalau kita itu ditanam dimanapun itu harus memberikan manfaat kepada di wilayahnya. Iya, Ini iya. yang digambarkan oleh mereka. Betul. Jadi bambu dimanapun itu akan memberikan manfaat di wilayahnya. Iya. Semacam itu. Dan memang hebat sekali, Pak. Ini bambu ini kalau di negeri Cina, baik musim dingin maupun musim panas, tetap dapat memberikan manfaat. Ya. Iya. Dan dia akan bisa berkembang. Iya. Dan dia berkembang dan bisa melindungi dirinya sendiri. Betul, beranak pinak ya. Iya, bisa Oh, iya, melindungi iya. dirinya sendiri. Iya, Semacam iya. ini. Nah kemudian ini Pak, ini kita dapat lihat ini ada beberapa. Ini majalah-majalah, Oh, ini majalah-majalah, iya. dan ini majalah yang dari Surabaya, namanya adalah Tung Chun Chien. Ini adalah gerakan kepanduan Tionghoa yang ada di Surabaya. Ini nanti tergabung di dalam skala besar namanya Perketi tadi. Oh, ini ada majalahnya Pak, yang menerbitkan Ada majalah juga majalahnya. sendiri. Ini coba, Iya. ini ada majalahnya. Wah. Nah, ini majalah Rimba. Iya, Majalah iya. Rimba adalah majalah yang diterbitkan untuk nasional, Perketi. Jadi Perserikatan Kepanduan Tionghoa membuat majalah Rimba. Saya punya koleksinya lengkap Pak ini. Oh, coba ya. Jadi pada suatu saat bisa kita ungkapkan. Ini bagi saya menarik sekali nih Pak ini. TNH ini Tianyan Hui Iya, sebetulnya. iya. Jadi perkumpulan perantau ya. Ya, perantau. Peranakan perantau ini. Ini jadi dulu lambangnya adalah lambang untuk perantauan. Itu ada lambangnya, kepanduan yang berada di sini adalah orang-orang perantauan. Pakai ini. Oh iya. Apa Pak? Tianyan Hui. Iya. Jadi semacam perkumpulan Cina perantauan. Betul. Nah semacam. inilah yang di Mojokerto menjadi sekolahan yang sekarang namanya Taruna Nusa Harapan. Ya, Kemudian di beberapa tempat lain ada yang Taruna Harapan dan sebagainya. ada Taruna Harapan Setia Hati. Iya, Ada itu yang iya. di kalau nggak salah di Tegal itu. Iya, ini kalau ada harapan-harapan begitu biasanya berasal dari TNH ini. Iya. Ini biasanya mereka ini adalah orang-orang yang pendidikan Belanda, Pak. Ya. Berpendidikan Belanda. Dan Ini bagus orang-orang sekali. pinter, ya. Betul. Wah. Ini juga semacam ini. Ini tadi majalah Rimba ini majalah miliknya Perserikatan Kepanduan Tionghoa Indonesia. Iya. Kalau ini kenang-kenangan, ternyata mantan Kepanduan Putri dan Kepanduan Perserikatan Kepanduan Tionghoa Indonesia itu mengadakan pertemuan. Karena sudah dalam eranya pramuka, maka lambangnya ada lambang pramukanya di tengahnya. Iya. Yang lebih asik lagi ada Pak, bahwa ini sebagai bukti kalau Pandu Tionghoa itu sangat konsis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Semacam ini bukunya ini Pak. Iya. Ini dari Cirebon Pak buku ini, sing book, jadi buku nyanyian Pak. Kemudian kalau kita lihat buka pertama itu adalah lagu Indonesia Raya. Wow. Jadi lagu Indonesia Raya. Dengan demikian tidak dipungkiri bahwa organisasi kepanduan Tionghoa di Indonesia itu sangat cinta terhadap tanah airnya. Bersifat nasionalis Pak ya. Ya, dan ini sangat langka saya simpan untuk jangan sampai hilang semacam ini. Ini adalah bukti nyata semacam itu. Secara empirik ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Betul. Ini bukunya Pak. Semacam ini. Ini bukunya. Betul. Dan lainnya Pak, apakah ada dalam buku semacam itu? Ini terbitan lama mestinya Pak ya? Iya, terbitan sebelum tahun 61 ke bawah. Nyanyian barangkali yang masih digunakan sampai sekarang Pak? Ada Pak Guna Keluh Kesah seperti Bapak juga yang baca itu. Iya. Semacam ini. Wah, ini kereta api kita. Ya. Orang Papua makan papari ini pernah dinyanyikan Johan Tanamal tahun 75 ini. Ya nanti kita cari itu. Gelang si Paku Gelang. Ini luar biasa sekali.
Lantas Ini tanda kecakapan khusus, Pak. Jadi kalau ini lagi, ada Pak, ya. kepanduan yang ini semuanya sulit untuk dicari, Iya, mohon maaf. iya. Ini sulit dicari. Jadi ini adalah tanda kecakapan khusus yang disebut dengan TKK sekarang Iya, atau iya. merit badge dalam bahasa ini. Ini bagi warga keturunan Tionghoa berebut ini untuk menjadi orang yang sangat luar biasa. misalnya Semacam harus itu. hafal dasar dharma Ya, gitu Pak. ya mungkin bisa dia menari, mungkin bisa memasak, dia mungkin bisa berbahasa Belanda dan sebagainya. Kemudian ini sebetulnya Pak yang sangat langka Pak ya. Ini adalah lambang pertama kali Perserikatan Kepanduan Tionghoa Indonesia yang pertama. Ini ada cung kan? Tadi kan yang saya perlihatkan adalah gambarnya Sampul majalah ya. tadi apa bambu ya? Bambu. Nah, ini bambu. yang asli yang sekarang sudah berubah bambu. Semacam itu, Pak. Wah, Bisa luar dilihat ya, biasa. Pak ya. Oke, Pak. Iya. Terus apalagi Pak ini isinya yang ada di sini nih Pak? Ini kelihatannya merupakan artefak yang sangat penting ya, yang sangat langka kita jumpai di mana-mana ini. Ini adalah anggota kepanduan Tionghoa yang masuk di dalam Nederland Initial Pathfinder Vereniging. Iya. Nah, kita lihat kalau dia adalah seorang orang pandu yang sangat disiplin. Coba, dia setiap tahun dia membayar iuran. Oh, Jadi membayar iuran Demikian. setiap tahun dan itu sangat luar biasa. Mereka rajin sekali setiap tahun. Ini disebut dengan buku legitimasi. Buku legitimasi adalah melegitimate atau mengakui bahwa dia adalah pandu yang setiap saat taat, membayar apa macam-macam. Kemudian di sini juga apa saja yang pernah diraihnya, tanda-tanda apa saja yang pernah diraihnya itu di sini. Dia dapat pengakuan-pengakuan. semacam rapor gitu Pak ya. Semacam raport, ya buku legitimasi. iya. Saya dapat 3 ini, langka juga dari Semarang, dari Pasuruan, kemudian ini dari Bandung. Ini baru saya dapat baru saja, ya di bulan ini saja. Pas saya pameran di sini, saya cari di Bandung ketemu ini kan gitu ya. Wah, Jadi saya harus kunjungi situs-situs rombengan istilahnya barang-barang bekas Iya, untuk iya, mencari semacam ini. betul. Kalau ini buku apa lagi nih Pak ini? Ini buku-buku yang diterbitkan di Indonesia. Ini buku untuk petunjuk pramuka Tionghoa. Ini diterbitkan di sekitar Glodok Pak. Ini ada sekitar ini. Ya Glodok ya sekitar Glodok. Ini ini semua tulisan Tionghoa. Iya, hurufnya Cungkua ini masih. Ya, cungkok semua hurufnya. Ini hurufnya cungkok Iya, semua. iya. Semacam ini. Tapi nanti di dalamnya ada alamat yang tulisannya bahasa Indonesia, Pak. Oh, iya. Kayak ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ini isinya adalah teknik memandu. Morse, menolong orang tenggelam dan sebagainya. Iya. Wah, ini tapi saya lihat gambar-gambarnya pun sangat kental bernuansa pramuka itu memang. Ya memang ini apa Buku untuk pramuka ya, buku Iya, pramuka. iya. Demikian. Kemudian ini Pak, mohon dijelaskan ini sedikit ini. Iya. Ini apa lagi nih? Ini saya tunjukkan. Ini. Mohon maaf Pak. Iya, silakan. Ini ada anggota kepanduan Tionghoa yang keliling dunia dengan jalan kaki. Waduh. Ini jalan kaki, Iya. jadi ada kepanduan Tionghoa yang sedang jalan kaki. Anggota pandu ya? Iya, kalau dibaca lucu ini Pak. Jadi round the world tour on foot ya. Ini bahasanya. Jalan kaki kiterin dunia. Wah, Jadi ngiterin dunia, jalan ya. kaki kiterin dunia. Iya, semacam masih bahasa itu. lama itu. Iya, masih bahasa lama. Wah. Sedangkan ini Siapa Pak nama orang itu Pak? ini namanya Chong Xiang Yin. Oh. Namanya Chong Xiang Yin. Iya. Ya, Chong Xiang Yin ini adalah mereka akan berkeliling dunia dengan jalan kaki. Dan yang ini adalah bahel atau sabuk yang digunakan oleh kepanduan Tionghoa. Sabuk ini
digunakan mereka. Tapi saya tidak bisa buka keras-keras karena ini sangat ya sudah rapuh ya. Kemudian saya punya, ini adalah sangat langka sekali. Ini adalah stempel yang digunakan oleh Kepanduan Tionghoa di Surabaya. Ini stempelnya. Ini langka karena ini satu-satunya. Kalau sombongnya ini di dunianya satu ini. Ini sombongnya kayak demikian. Iya. Kemudian Betul. ini peluit yang dimiliki oleh Kepanduan semacam ini. Ini sangat langka juga. Bahkan saya juga memiliki lagi sabuk yang tadi. Ini juga langka. Ini miliknya Kepanduan Tionghoa. Semacam itu. Kemudian ya ada lagi Pak. Ini ingin saya tunjukkan pada kawan-kawan. Ya, ini topi yang digunakan oleh Kepanduan Tionghoa. Mungkin ini anak kecil, ini saya nggak cukup ya. Tapi ini warnanya begini, memang seragamnya memang beda. gini, seragamnya memang gini. Seragamnya warna apa saja dulu Pak? Warna yang digunakan warnanya keki Pak. Keki dengan kacu lehernya semacam yang ada di sana, nanti akan saya tunjukkan. Dan memang diberi kesempatan 3 orang pun bisa membentuk klub. Sedangkan bendera-bendera yang saya dapat itu dari Tegal semua dan itu original. Jadi original. Itu Pak yang saya tunjukkan di Bapak-bapak sekalian. Ini juga peluit yang sangat-sangat langka sekali. Oh, ini sangat langka sekali. Ini peluit Pak ya? Peluit yang sangat langka sekali. Jadi ini kalau sudah kolektor harganya jut begitu. Kalau gitu. Sudah kena kolektor. Walaupun bentuknya begitu sederhana Pak ya? Sebenarnya ini masih ada di BP House, itu banyak lagi. Saya tidak bisa membawa ke sini semuanya karena faktor usia saya yang sudah tua, dan ini pada saatnya juga tidak mungkin saya merawatnya. Akan saya berikan, hibahkan kepada seorang orang yang mampu merawatnya. Terima kasih. Dan kemudian di sana Pak ya, ini barangkali kita semua masih memerlukan informasi dari Bapak tentang beberapa ini artefak yang ada di sini. Ini sampai di pojok sini nih. Ini bagaimana ini Pak? Ini apa saja ini? Ini yang dari Kepanduan Tionghoa 2 ini Pak. Yang satu ini digunakan oleh mereka dan mereka menggunakannya itu dipakai dasi. Tapi yang saya ingin tunjukkan ini lambangnya Pak. Lambang kepanduannya kayak demikian ini. Wow, ini lambangnya Pak ya? Ya, lambangnya. Ada obornya ya? Ada obornya dan ini sudah kelihatan. Semua mesti ada obornya kebanyakan Pak. Tapi ini sudah lubang-lubang Pak. Oleh karenanya ini sangat harus hati-hati sekali ya. Ini sangat langka sekali. Semacam ini, dan ini juga demikian. Ya, obornya apinya merah menyala ya? Ya tentunya Pak, untuk membedakan obor sama es krim. kan semacam itu. Pak, katanya ingin melihat yang ini Pak. Oke ya. Oke ya. Baik, ini akan saya buka. Ini namanya wugel Pak. Wugel. Wugel itu untuk kacu leher kemudian dikaitkan gini. Ini namanya wugel. Jadi semacam ini kemudian wugel. Ya, W-U-G-nya double Pak, G-G-L-E, wugel atau ring hasduk. Betul semacam itu. Ada yang seng, nanti saya tunjukkan. Ini dari Peru Pak, jadi Peru ya. Kemudian ada yang dari Itali. Saya ingin tunjukkan Bapak ini. Ini adalah bernama bolo. Bolo tai. Jadi apa namanya, dasi yang digunakan kalau kita main-main, pramuka main-main pakai inilah. Ketemu-temu biar nggak repot pakai itu. Bolo ya, semacam itu. Nanti bisa dilihat lebih dekat Pak. Silakan Pak lihat dekat. Ya, itu ada bolo Pak ya. Ya. Kalau kotak yang itu Pak, kotak itu berasal dari Tegal. Itu kotak P3K. Itu, bentuknya yang unik begitu ya? Ya, unik itu. Ini saya masukkan almari karena kalau itu hilang udah kita nggak punya kenang-kenangan dari Tegal itu. Dan kemudian Pak, di bawah sana itu yang kita tempelkan di baju juga atau ini bukan, ini yang modern. Ini untuk membedakan yang modern, dan ini namanya bed wugel Pak. bed wugel. Ini dari Malaysia. Ini banyak dari luar negeri.
Ini nanti hasduknya Pak dimasukkan di sini, dasinya Oh. keluar dari sini. Iya, iya, iya. Jadi kalau dipraktekkan itu begini, ini masuk dari sini, iya. masuk dari sini, katakanlah ini gini, kemudian keluar dari sini. Oh, praktis sekali Ya, ya. nanti begini. Nah, ini bersifat event. Suatu misalnya ini jambore di Malaysia, jambore di Vietnam dan sebagainya. Ini macam-macam. Ini sebagian kecil yang saya bawa dari BP House Indonesia. Nanti Bapak bisa lihat di BP House macam-macam semacam ini. Kemudian untuk menarik mereka ikut kepanduan, anak-anak kecil itu kan nggak menarik. Maka dibuatlah semacam animal, binatang semacam ini. Ini untuk semacam ini Pak. Ini untuk bukan Google-nya, dimasukkan. Pak, ya? Iya, Google-nya. Oh. Ini binatang. Jadi yang dilakukan adalah untuk menarik saja pada anak-anak usia yang masih belum, ya usia belum 11. Jadi disebut dengan Cub Scout. Kalau di luar negeri namanya Cub Scout. Sebelum siaga tadi ya? Siaga itu Cub Scout. Cub Jadi Scout. sebelum siaga baru aja di-create, namanya adalah Kid Scout. Kid Scout, Cub Scout, kemudian penggalangnya tadi Boy Scout. Oh, Nah, Kid Boy Scout yang Scout. 11, 16. Iya. Kemudian di atasnya Rover dan Rangers. Ya, semacam itu, Pak. Kemudian ini semua saya beli di Filipina, Pak. Jadi ini Filipina ketika saya sekolah di Filipina. Kalau ini saya beli di flea market di Phuc Hai, Singapura. Jadi saya belanjanya sampai ke Singapura dan Thailand. Di tanah air nggak ada Pak jual ini? Ada, tetapi nanti sensasinya beda. Nanti akan saya tunjukkan ke Bapak di camp saya. Ini loh kalau bikinan tanah air. Iya. Begitu Pak. Ini sebetulnya langka sekali. Ini gambarnya Lord Baden-Powell, Pak. Oh, itu dari kulit ya? Dari kulit. Tapi ini sebetulnya begini. Ada seorang orang bernama Nyo Ki Sing. Ini adalah orang tua yang suka pandu. Jadi akhirnya diberikan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya memberikan kado. Tulisannya lucu-lucu. Aku dari anakmu yang tidak kamu senangi. Ini hadiah untuk kamu. Iya. Aku adalah anakmu yang nakal, hadiah untuk kamu. Kemudian urunan buat ini. Saya zaman itu sudah bikin dompet dengan gambar Baden-Powell itu sangat luar biasa ya. Semacam itu. Kalau ini adalah ada di dalamnya, ini kartu pos. Saya punya ribuan kartu pos yang sangat langka di Indonesia. Ini miliknya Pandu Katolik. Kebetulan ada semacam jambore ketika itu. Oh iya. Kamal Jambore ya. Semacam ini yang paling mahal. Ini berangkat tahun 1951. 51. Iya. Jadi saya belum lahir, Bapak juga belum tentu lahir. belum lahir juga ya. Masih di surga Bapak ya. mungkin masih di surga dan ibu Bapak masih pacaran. Iya, Ibu kita bisa ya. jadi. Semacam itu. Betul. Kalau yang ini buku kenangan. Saya punya banyak buku kenangan, tapi tidak bisa saya tampilkan karena ini perlu kita duduk-duduk baru dibuka. Ini siapa? Kemudian ini dari mana? Ini dari Tionghoa semua. Wow. Semacam ini. Lengkap dengan fotonya malah sekali ya. Dan ini banyak saya miliki. Iya. Pada saatnya ini perlu kita lihat secara pelan-pelan dan kita dokumentasikan secara pelan-pelan. Sedangkan yang di almari itu Pak tidak perlu dibuka tentunya. Iya. Ini adalah yang Google yang bersensasi Baden-Powell semuanya di sini. Ini sensasinya Baden-Powell semuanya, gambar Baden-Powell semua. Saya kira mudah-mudahan Bapak puas. Iya. Dan ini saya juga pernah pameran semacam ini di Petak 6 Glodok karena di sana banyak komunitas Tionghoa. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali. Sobat budaya, di hadapan koleksi Bapak Joko Waluyo yang begitu banyak dan sangat kaya ini, patutlah kita merasa bangga bahwa sebenarnya Pramuka memiliki andil yang tidak kecil di dalam membina masyarakat ini, di dalam mencapai kemerdekaan di masa lampau, dan kemudian di dalam dunia pendidikan. Sobat budaya,
benda-benda semacam ini tampak begitu sederhana, bahkan acap terkesan begitu naif, tetapi mengandung arti yang tak terkirakan besarnya. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Djoko Waluyo yang telah mengamankan barang-barang ini dari kepunahan, sehingga lewat koleksi Bapak Djoko Waluyo kita masih dapat menyelami dunia pramuka hingga hampir seabad yang lampau. Dari situ dapat memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang dunia kepanduan di Indonesia dan tentang dunia pramuka. Terima kasih Bapak Djoko Terima kasih Waluyo. Pak, sampai Terima jumpa. kasih. Salam Sobat Budaya, terima kasih.